Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2020, jam kedua, mapel Akidah Akhlak kelas 3 KBW maupun kelas 3 TBZ di SDT Taufik Rahman, Kota Bekasi, tahun ajaran 2020-2021. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-6 dalam jaringan ataupun online kita ke-6 ini, bersama dengan saya Muhammad Mukhlisin selaku pengampu mapel Akidah Akhlak kelas 3 kalian. Pada materi bab 2 untuk membahas tentang Asmaul Husna, yang kedua yang bertemakan Al-Kabir ataupun Asmaul Husna Al-Kabir. Al-Kabir. Baknya itu besar, panjang, Al-Kabir. Baik, kita mulai ya untuk pembelajarannya, materi awal. Tapi sebelumnya ada kompetensi dasar ataupun KD. Untuk KD, yang pertama meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, Al-Malik. Yang kedua, berperilaku positif sebagai implementasi pemahaman melalui Asmaul Husna Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, Al-Malik. Nomor 3, mengenal sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, Al-Malik. Yang terakhir, melafalkan Asmaul Husna Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Kita lanjut materi utama kita. Oke, 3 poin penting ya untuk membahas pertemuan ke-6 kita kali ini. Yang pertama, ayat-ayat Al-Kabir dalam Al-Quran, kemudian pengertian arti dari Al-Kabir, dan terakhir 2 ciri orang beriman dalam Al-Kabir. Itu apa? Ingat ya, 3. Yang pertama, dalil nakli, dalil yang dikutip dalam Al-Quran. Di sini ayat-ayatnya surah apa, ayat berapa, tentang Al-Kabir, kemudian pengertian dari Al-Kabir sendiri, dan terakhir ciri-ciri orang beriman yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat Al-Kabir. Ya. Kita lanjut ke pengertian. Ini Asmaul Husna yang kita bahas pada pertemuan ke-6 ini adalah Al-Kabir, nomor 2. Artinya yang maha besar, maha besaran. Maksudnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar dalam segala sesuatu karena Allah kekal adanya tanpa permulaan. Ya. Dan kemahabesaran Allah juga terlihat maha kayanya Allah yang secara mutlak, ya. Terus maha kaya karyanya seperti penciptaan alam, langit bumi, dan siang malam dan sebagainya. Al-Kabir di sini adalah yang maha besar, intinya artinya. Oke. Kalau bicara dalil itu ada 2, dalil nakli sama akli. Dalil nakli itu yang bersumber pada Al-Quran, karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalil nakli tentang Asmaul Husna Al-Kabir ini termaktub dalam di sini yang Bapak paparkan surah Al-An'am ayat 18 dan surah At-Tahrim ayat 3. Nanti kalian search sendiri ya, buka Al-Quran terjemah kalian. Bapak sudah sertakan di sini saja. Nanti kalian bisa pause, lihat, karena ini juga bagian dari tugas kalian biasa untuk mencatat 2 ayat ini beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Terjemah Kementerian Agama tahun 2002, dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Kemudian surah At-Tahrim ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi 'arrafa ba'dah
وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأ قال قال نبأني العليم الخبير. Terjemah Kementerian Agama tahun 2002 adalah, dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya yang bernama Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Sayyidatina Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya, yaitu pada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW memberitahukan kepada Sayyidatina Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi SAW memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, pada Sayyidatina Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui, maha teliti. Ini butuh tafsir. Kalian bisa lihat tafsir di Kementerian Agama sendiri. Tapi yang jelas, yang jadi poin penting ini adalah dalil naqli dari Al-Qadir adalah dua surah ini, Al-An'am dan At-Tahrim. Baik, kita lanjut ya anak-anak ya. Kemudian ciri orang beriman bahwa Allah bersurat Al-Qadir meyakininya ya. Nanti bisa dilihat dari perilakunya ya. Perilaku bahwa orang-orang mukmin ini tahu bahwa Allah itu maha dalam kebesarannya. Yang pertama, sudah jelas hambanya itu tidak akan takabur. Takabur itu apa? Tidak menyombongkan diri. Ingat ya, sebiji apa ya? Paling kecil dalam sayuran apa? Biji sawi disebutkan, biji tomat, ada lagi yang kecil, biji atom dalam unsur kimia. Ketika kalian mempunyai sebiji atom, sifat ujub, kemudian sombong, itu nggak berhak untuk masuk surga, dikatakan demikian. Jadi ketika kalian tahu bahwa Allah itu maha besar, itu sudah pantas kalian itu tidak pantas ya, tidak pantas untuk menyombongkan diri. Yang ada kalian akan berusaha untuk rendah hati, bahwa kalian rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadapan sama manusia, di hadapan orang tua, di hadapan guru. Ya, itu sifat rendah hati penting, bukan rendah diri. Jadi itu ya, saya ulangi lagi, dua ciri orang beriman bahwa Allah bersifat Al-Qadir itu tidak takabur dan rendah hati. Ada tugas dari Bapak. Tugasnya seperti biasa, kalau kamu buka Al-Quran terjemah kalian, baik kitab maupun digital kalian, kemudian dua surah yang Bapak sebutkan di menit-menit sebelumnya, yaitu surah Al-An'am ayat 18 dan surat At-Tahrim ayat 3, kalian catat di buku akidah akhlak kalian, baik ayatnya, Arabnya, kemudian terjemahnya. Kalian catat yang rapi dan kirim di form yang Bapak akan bagikan nanti di bawah. Kata akhirul kalam, saya selalu tersenyum, jangan lupa semangat. Terima kasih ya atas waktunya untuk menonton video pembelajaran sederhana ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, kemarin audionya tidak ada atau gimana lah gitu. Itu kesalahan teknis dari saya mohon maaf sekali. Kalaupun ada pertanyaan, kalian bisa mengirimkannya di email saya ya. Sebisa mungkin jangan japri lah ya. Kalian belajar multimedia maka email. Insya Allah saya akan buka. Jangan lupa nama dan kelas ditulis. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.